Ulah gitu jing. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulurku semuanya, baraya sadayanana. Balik lagi di channel Gagali. Dan hari ini gue lagi agak cukup santai, baru beres tadi bikin kerjaan kantor, dan gue kepikiran untuk bikin konten lagi. Karena udah hampir seminggu lalu gue upload video pertama gue di YouTube, dan ini adalah berarti video kedua gue. Gue mau coba bikin sambil tiduran gitu, kayak sekarang, karena nggak tahu, ujuk-ujuk pengen bikin aja sambil tiduran gitu, biar nggak ukak tuh kaku gitu kalau kata teman gue mah. Nah, terus konten yang akan gue bahas adalah, gue kepikiran kayak pengen bahas tentang bahasa daerah gue gitu, karena dipikir-pikir ini tuh udah lama banget gue pikirin dan gue rasain kok ternyata bahasa daerah gue tuh ketika gue datang ke daerah lain yang masih satu provinsi itu beda gitu, dari kosakata, dari intonasi, dari aksen. Nah, nanti akan gue bahas secara singkat biar teman-teman pun nggak terlalu banyak menerima informasi yang terlalu panjang, karena kalau gue bahas detail banget tuh bakal nyambung ke mana gitu tentang asal usulnya. Nah, nanti kita akan bahas dari sisi historisnya pasti, karena biar ada maknanya gitu, video ini bakal mendidik gitu, biar nggak terlalu nggak ada gunanya gitu. Sebelum gue masuk ke poin inti, dulu ke semuanya, tolong dibantu gue atuh di like, di komen, dan di subscribe biar channel ini bisa berkembang seperti yang lain. Sok atau dulurku di subscribe ya, sok segera ditungguan ku saya. Udah belum kan? Pasti nggak apa-apa, yang mau subscribe enggak, yang nggak pun nggak apa-apa. Nah, sebelum gue masuk ke konten utama, jadi gue mau kasih cerita pengantarnya dulu nih. Jadi gue lahir dan tumbuh kembang di Bandung. Otomatis bahasa ibu gue adalah bahasa Sunda. Nah, pun ketika gue menginjak kuliah, gue kuliah di Bandung, di Nangor, itu bahasa Sunda yang sering gue gunain. Meskipun di situ gue mulai bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, pun khususnya ada daerah-daerah yang memang bagian dari Jawa Barat, tapi ketika gue ngobrol sama mereka kok beberapa kata dan intonasinya beda-beda gitu kan, Sundanya beda gitu. Oh, ternyata Sunda tuh banyak gitu. Nah, terus memang sih untuk momen-momen tertentu gue masih menggunakan bahasa Indonesia ya, memang perlu juga ya, namanya juga bahasa nasional. Nah, cuman gue tuh kadang suka kagok gitu ya kalau ngomong bahasa Indonesia. Ya kayak sekarang ini pasti ketahuan kan kalau kalau orang Sunda ngomong Indonesia ya ketahuan dari aksen kali ya. Tapi kalau kayak ngomong langsung itu suka nggak sadar kalau aksen kita Sunda. Tapi kalau udah ngeliat rekaman video ini nih, pasti kerasa gitu. Ternyata logat Abi itu Sunda pisan ternyata ya kalau direkam gini tuh gitu. Nah, makanya suka kagok gitu kalau ngomong Indonesia, apalagi kayak gua lu aduh suka asa gimana gitu, apalagi kalau ngomong sama perempuan, sama cewek gitu, gua lu tuh asa asa kurang sopan itu. Kadang-kadang juga suka kagok kayak duh pabaliut, gua gegel juga lu, kadang-kadang suka pengen kayak gitu pusing. Nah, terus yang menjadi menarik adalah di sini. Jadi eh, ketika gue bertemu dengan berbagai orang dari daerah Jawa Barat lainnya di luar Bandung, dan ternyata bahasa mereka tuh ada sedikit perbedaan dengan bahasa gue, ini menjadi menarik dan ingin gue cari tahu kenapa alasannya gitu. Nah, nanti akan gue jelasin secara historis. Nah, di sini yang menjadi menarik adalah ketika gue mulai banyak berinteraksi dan juga bertemu dengan orang-orang Sunda dari daerah Jawa Barat, tetapi bahasa mereka tuh berbeda dengan bahasa gue. Berbeda di sini artinya tuh jadi tidak berbeda banget gitu, tapi ada beberapa kayak kosakata dan aksen yang berbeda gitu. Nah, ini kalau menurut gue tuh menarik sih kok, karena gue tuh selalu berpikir kok bisa seperti ini gitu, kenapanya tuh selalu gue cari. Nah, pun ketika gue merit dan gue harus pindah ke salah satu daerah yang masuk provinsi Banten. Oh ya, dulunya Banten ini Jawa Barat, cuman semenjak tahun 2000 status wilayahnya meningkat dari keresidenan menjadi provinsi yang terlepas dari Jawa Barat. Nah, nama daerahnya tuh Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Nah, di sini pun masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda, cuman memang agak sedikit berbeda beberapa kosakata sama intonasi dan aksen mungkin ya. Nah, oke dulurku, kita akan bahas kok bisa seperti ini, seperti apa asal usulnya, kita unboxing satu persatu. Nah, jadi dulu itu zaman kerajaan ya, ceritanya zaman kerajaan. Dulu tuh bahasa Sunda tuh sama aja gitu. Semua dipakai di daerah Jawa bagian barat tuh sama. Tidak ada penggolongan istilah kasar dan tidak kasar gitu. Sama gitu. Mungkin yang berbeda dialek kali ya, karena tergantung daerah mana dia tinggal itu kan, dari tingginya
datarannya seperti apa. Nah, jadi meskipun dulu tuh di Jawa bagian barat sudah ada sistem kasta gitu kan, cuman untuk bahasa tuh sama aja, nggak ada sistem ngomong sama raja harus seperti ini, ngomong sama rakyat biasa harus seperti ini, nggak ada, sama-sama aja. Jadi untuk urusan bahasa tuh mereka lebih demokratis, tidak ada istilah tingkatan tuh. Jadi adanya kesejajaran bahasa antara semua masyarakat dan semua golongan pada saat itu. Nah terus dulu tuh saat setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, teman-teman mungkin familiar ya dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah setelah Tarumanegara runtuh, itu di Jawa Barat berdiri dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Nah kedua kerajaan ini tuh berkembang sekitar abad ke-7 hingga awal abad ke-8 lah Masehi. Nah Kerajaan Sunda Galuh ini mungkin teman-teman juga lebih familiar dengan nama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, Kerajaan Pakuan Pajajaran ini atau Kerajaan Sunda Galuh ini bercorak Hindu-Buddha yang sangat kuat. Masyarakat dan budayanya tuh mempunyai kekhasan masyarakat Sunda pada waktu itu, termasuk bahasa. Terus skip, kemudian kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh ini tuh perlahan mulai memudar sedikit demi sedikit lur, karena adanya ekspansi yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram. Nah, pengaruh Mataram Islam ini di Tatar Sunda cukup kuat saat itu. Salah satunya adalah dengan menyerahnya Kerajaan Sumedang Larang yang pada waktu itu merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Galuh dan sempat bergabung dengan Kesultanan Cirebon sebelum akhirnya Sumedang Larang menyerah kepada Mataram Islam. Nah, lur, semenjak itu si Kerajaan Sumedang Larang ini tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Wilayah Sumedang Larang ini dulu itu meliputi Sumedang, Sukapura, terus Bandung, Limbangan, sebagian Cianjur, Karawang, Pamunukan, dan Ciasem berganti nama menjadi Priangan atau jadi disebut Priangan. Disinilah kemudian terjadinya pengaruh budaya Jawa yang dibawa oleh Mataram Islam terhadap daerah kekuasaannya seperti kesenian, pemerintahan, dan tentunya bahasa. Bahasa Sunda yang sebelumnya tuh tidak mengenal stratifikasi ataupun tingkatan lur, pelan-pelan mulai mengenal tingkatan, yaitu kayak tingkatan halus, sedang, kasar. Nah hal ini mencerminkan tentang hierarki bahasa yang juga sudah lebih dulu dikenal di pusat-pusat kekuasaan Mataram di Jawa. Nah dari situlah munculnya istilah undak usuk bahasa atau tingkatan dalam berbahasa. Nah terus kenapa nih undak usuk bahasa ini bisa menyebar dan bisa diketahui oleh daerah-daerah di Jawa Barat lainnya dan memang harus dikenal gitu, undak usuk bahasa ini ada. Nah ini adalah perannya pemerintah kolonial lur pada saat itu. Jadi sekitar abad ke-19 kalau nggak salah ya, tahun 1872 kalau abad nggak salah, pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan tentang standar sebuah bahasa. Jadi dulu tuh ya, menurut pemerintah kolonial, bahasa Sunda yang paling murni atau paling benar itu adalah bahasa Sunda yang dituturkan di Bandung. Kemudian bahasa Jawa yang benar adalah bahasa Jawa yang dituturkan di Surakarta. Bahasa Melayu yang benar adalah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang-orang di Melaka dan juga Kepulauan Riau. Bahasa Batak yang benar menurut kolonial adalah bahasa Batak yang dituturkan di Mandailing. Nah, bahasa-bahasa ini kemudian yang menjadi bahan ajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah pribumi Belanda pada zaman dulu. Dengan dibentuknya undak usuk bahasa ini di dalam bahasa Sunda justru kayak adanya batasan dan adanya kayak gap-gapan gitu. Ah ini mah Sundanya kasar, orang mah Sundanya halus. Nah justru ini menjadi sangat disayangkan gitu, kita menjustifikasi bahasa dulur-dulur kita sendiri, karena yang menilai benar atau tidaknya bahasa dulu tuh justru pemerintah kolonial gitu, bukan penutur bahasanya itu sendiri. Jadi sekarang tuh kayak kalau kita yang orang-orang Sunda Priangan gitu, kalau dengar bahasa Sunda lain yang tidak familiar dengan kita dari segi kosakata ataupun aksen, itu pasti kita akan menilai mending ngegas, mending ngareng. Nah itu gara-gara ada tingkatan dalam berbahasa ini. Nah sekarang Ogut mau ngasih tahu tentang perbedaan dialek atau bahasa wewengkon dari setiap daerah di Jawa Barat. Jadi di sini teman-teman mungkin bisa lihat, gue akan munculin peta. Nanti kalau gue nemu harusnya ada, karena gue pernah lihat, gue akan munculin peta. Jadi di daerah Jawa Barat itu dibagi 6 dialek. Itu ada dialek Barat, dialek Utara, dialek Selatan, dialek Tengah Timur, dialek Timur Laut, dan dialek Tenggara. Nah dialek Barat ini dipetuturkan oleh orang-orang di daerah Banten Selatan. Dialek Utara itu mencakup daerah Sunda Utara termasuk Kota Bogor dan beberapa bagian Pantura. Nah yang menarik di Pantura ini tuh menurut info yang gue dapet ya, sekarang tuh udah jarang banget penutur bahasa Sunda, karena Pantura sebagai daerah yang kencang urbanisasinya itu udah jarang banget orang-orang yang pakai bahasa Sunda di situ gitu.
Lalu dialek selatan adalah dialek Priangan yang mencakup kota Bandung dan sekitarnya. Terus ada dialek tengah timur, dialek di sekitar Majalengka, dialek timur laut, dialek yang ada di sekitar Kuningan. Nah, dialek ini juga dituturkan di beberapa bagian Brebes, Jawa Tengah. Dan terakhirnya dialek Tenggara atau dialek sekitar Ciamis. Nah, dulurku, itulah beberapa dialek yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang yang menarik adalah karena gue udah ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berarti gue tuh sekarang lebih banyak mendengarkan orang-orang bercakap dengan dialek Barat. Nah, yang unik adalah, cangkul, pindahin dulu. Yang unik adalah pas gue pertama pindah ke sini awal-awal ya, itu cukup kaget dengan bahasanya. Jadi itu ada kata-kata jing. Nah, kan kalau di Bandung mah jing itu teh udah kayak kata harusnya. Kalau di kalimat kita mah kayak reka mana jing, reka dia jing, atau jing. Kayak jing itu udah memang harus ada di kalimat itu. Punten atau jing gitu. Jadi jing itu kalau di Bandung itu kan og ya, og gitu kalau di Bandung mana. Kalau di sini mah jing itu tuh bukan og dan gak kasar. Jadi jing itu kayak semacam kalimat pelengkap. Jadi gini, kalau contoh kalimatnya gini. Contoh misalkan bahasa Indonesia beribet pisan aja. Bahasa Indonesianya tuh jangan gitu dong. Nah, bahasa Sunda Priangannya itu kan biasanya tuh ulah gitu atuh. Nah, bahasa Sunda dialek Barat itu jadi ulah gitu jing. Nah, jadi jing ini tuh nggak kasar. Kalau di sini mah jadi biasa aja. Jadi untuk orang-orang yang suka ok di sini mah nggak kasar. Nah, itu salah satunya. Terus juga beberapa kata, ya ini mah kita bandingin karena gue yang ngalamin sendiri gitu ya. Jadi gue coba bandingin Sundanya dialek Priangan yang memang bahasa gue dari lahir dengan Sunda dialek Barat yang memang sekarang gue tinggalin nih daerahnya gitu. Kayak contoh kalau di kita makan maneh gitu ya, kalau di sana tuh kayak dia untuk manggil kamu gitu, kayak untuk nunjukin pisan itu misalkan, ih kata awak meni ageng pisan gitu, ih itu badan gede banget. Nah kalau di sini mah jadi kata awak gede jasa, nah, gitu. Terus intonasinya di sini tuh naik luar. Jadi kalau di kita mah kan turunnya kayak mereka mana. Nah kalau di sini kayak mereka mana naik gitu, misalkan mereka mana dia cicing baik atuh dia lah. Jadi naik lah. Mungkin saya nyeperti kena butut gitu ya, karena memang tidak terlalu bisa gitu. Tapi intinya gitulah. Jadi kalau di sini tuh memang naik. Nah pun mungkin beberapa bahasa dan dialek di bagian-bagian lain pun ada perbedaan dari segi intonasi, aksen, dan juga kosakatanya. Nah paling segitu aja video dari gua kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman betah dengerin dari awal sampai akhir. Dan gua harap sih message dari video ini adalah canggih lah ya. Semoga saya dan juga teman-teman semua yang melihat video ini bisa lebih bangga untuk menggunakan bahasa daerah. Jadi meskipun bahasa di tiap daerah itu beda-beda, ini tuh bukan menjadi hal yang harus menjadi sebuah gengsi untuk kita, atau sebuah batasan untuk kita, atau sebagai kepan untuk kita. Justru karena banyaknya perbedaan, itu tuh membuat kita makin kaya sebagai bangsa Indonesia. Jadi muncul saya mah ya, atau kalau kata gua mah harus dilestarikan. Kayak mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, atau mungkin kalau di luar gengsi ya sama pacar gitu. Kalau satu suku mau ngomong Sunda, kayak saya sama pemajikan gitu ngomong Sunda gitu, sama ibu bapak ngomong Sunda, pede aja. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan bahasa daerah. Nah keren closingnya meren. Paling segitu aja lur dari gua. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau yang di skip juga nggak apa-apa. Yang mau like mangga, yang mau komen mangga, yang mau subscribe harus. Gitu aja lur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.